never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play Pulau terpencil Papua, yang dibagi antara Papua Nugini dan Indonesia, telah lama diwarnai konflik. Wilayah ini tidak hanya kaya akan sumber daya alam, tetapi juga memiliki sejarah panjang yang penuh gejolak. Selama beberapa dekade, militer Indonesia telah berkonflik dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB-OPM, terkait kemerdekaan. Konflik ini telah menyebabkan banyak korban jiwa dan penderitaan bagi penduduk setempat. Akar konflik ini dapat ditelusuri kembali ke tahun 1960-an, ketika Indonesia mengambil alih Papua Barat. Pada masa itu, banyak orang Papua merasa bahwa mereka tidak memiliki suara dalam proses pengambilan keputusan. Sebuah referendum kontroversial pada tahun 1969, PEPRA, menunjukkan orang Papua terpilih memilih integrasi dengan Indonesia, sebuah proses yang diperdebatkan secara luas. Banyak yang percaya bahwa referendum ini tidak adil dan penuh dengan intimidasi. TPNPB-OPM dibentuk sebagai tanggapan, terlibat dalam pemberontakan intensitas rendah selama lebih dari 5 dekade. Mereka berjuang untuk kemerdekaan dan hak-hak mereka yang mereka rasa telah dirampas. Meskipun ada upaya untuk memadamkan pemberontakan, TPNPB-OPM tetap ada, didorong oleh kebencian yang mendalam terhadap pemerintahan Indonesia. Upaya militer seringkali hanya memperburuk situasi. Beberapa tahun terakhir telah terjadi peningkatan kekerasan, menimbulkan kekhawatiran tentang situasi kemanusiaan. Konflik yang terus berlanjut ini telah menyebabkan krisis kemanusiaan yang mendalam, dengan banyak orang yang kehilangan tempat tinggal dan akses ke kebutuhan dasar. TPNPB-OPM atau Organisasi Papua Merdeka meliputi berbagai kelompok bersenjata yang memperjuangkan kemerdekaan Papua. Mereka terdiri dari berbagai faksi yang tersebar di seluruh wilayah Papua, masing-masing dengan tujuan yang sama, namun metode yang berbeda. Mereka percaya bahwa orang Papua berbeda secara budaya dan etnis dari orang Indonesia, sehingga layak memiliki negara sendiri. Keanekaragaman budaya dan tradisi yang kaya di Papua menjadi salah satu alasan utama mengapa mereka merasa terpisah dari Indonesia. Perjuangan mereka didorong oleh ketidakadilan sejarah, termasuk referendum 1969 yang disengketakan, dan dugaan pelanggaran hak asasi manusia oleh pasukan Indonesia. Referendum tersebut, yang dikenal sebagai Act of Free Choice, dianggap tidak adil oleh banyak orang Papua, karena hanya melibatkan sebagian kecil populasi. Beroperasi di daerah terpencil, OPM menggunakan taktik gerilya melawan militer Indonesia yang memiliki perlengkapan lebih baik. Mereka memanfaatkan pengetahuan mendalam tentang medan hutan Papua untuk melakukan serangan mendadak, dan kemudian menghilang ke dalam hutan lebat. Meskipun sumber daya terbatas, OPM mendapat dukungan lokal karena keluhan bersama dan ikatan budaya. Banyak komunitas lokal melihat OPM sebagai pejuang yang memperjuangkan hak-hak mereka dan masa depan yang lebih baik untuk generasi mendatang. Namun, hubungan mereka dengan warga sipil rumit, dengan tuduhan pelanggaran hak asasi manusia di kedua belah pihak. Konflik yang berkepanjangan ini telah menyebabkan penderitaan yang mendalam bagi banyak warga sipil, yang seringkali terjebak di antara dua kekuatan yang bertikai. Konflik di Papua meningkat baru-baru ini, didorong oleh dinamika internal OPM, kebijakan keamanan Indonesia, dan keluhan sosial ekonomi. Generasi baru pejuang OPM, yang lebih berpendidikan dan paham teknologi, mendorong pendekatan yang lebih agresif. Mereka menggunakan media sosial untuk menyebarkan pesan dan merekrut anggota. Peningkatan kehadiran militer di bawah Presiden Joko Widodo telah menyebabkan korban sipil dan pelanggaran hak asasi manusia yang memicu kebencian. Meskipun kaya sumber daya alam, Papua tetap menjadi salah satu provinsi termiskin di Indonesia, dengan penduduk asli Papua merasa terpinggirkan. Ketidakadilan ekonomi ini telah memperkuat seruan OPM untuk kemerdekaan. Deklarasi perang TPNPB-OPM baru-baru ini terhadap TNI menyoroti frustrasi dan keinginan mereka untuk mendapatkan pengakuan internasional. Dengan persenjataan yang jauh lebih sedikit, deklarasi mereka adalah manuver politik untuk menarik perhatian global dan menekan Indonesia agar bernegosiasi.
Pemerintah Indonesia menolak dialog, menyebut TPNPB-OPM sebagai teroris. Tanggapan dunia internasional yang lemah memperkuat sikap keras Indonesia. Tangs Lekana ini mengurangi prospek penyelesaian meramasin Spariasit. Tentara Nasional Indonesia mempertahankan kendali di Papua melalui kehadiran yang signifikan dan operasi kontra pemberontakan. Taktik tangan besi mereka sering memperburuk ketegangan dan menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia. Medan yang menantang di wilayah tersebut dan tuduhan korupsi merusak legitimasi TNI. Terlepas dari tantangan ini, TNI tetap fokus untuk menetralkan OPM melalui kekuatan. Masyarakat Papua biasa adalah korban diam dari konflik berkepanjangan antara TPNPB-OPM dan TNI. Ribuan orang telah mengungsi, tinggal di kamp-kamp darurat tanpa kebutuhan dasar. Konflik mengganggu pendidikan dan layanan kesehatan, dengan sekolah dan klinik menjadi sasaran dan para pekerja melarikan diri. Iklim ketakutan dan akses media yang terbatas menekan perbedaan pendapat dan dokumentasi hak asasi manusia. Bantuan terbatas dari pemerintah Indonesia memperburuk keadaan pengungsi Papua. Konflik yang sedang berlangsung di Papua itu kompleks, dengan posisi yang mengakar dalam sejarah panjang ketidakadilan dan ketegangan. Berbagai pihak memiliki kepentingan dan pandangan yang berbeda, membuat situasi semakin rumit. Kurangnya kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat, membuat penyelesaian melalui negosiasi sulit dicapai. Ketidakpercayaan ini seringkali berasal dari pengalaman masa lalu yang penuh dengan pengkhianatan dan janji yang tidak ditepati. Proses dialog yang tulus, yang melibatkan TPNPB-OPM, pemerintah Indonesia, dan masyarakat sipil Papua, sangat penting. Dialog ini harus dilakukan dengan niat baik dan komitmen untuk mendengarkan dan memahami satu sama lain. Menyelesaikan keluhan sejarah, pelanggaran hak asasi manusia, dan pembangunan ekonomi sangat penting. Ini termasuk mengakui dan memperbaiki kesalahan masa lalu, serta memastikan bahwa hak-hak masyarakat Papua dihormati dan dilindungi. Pemerintah Indonesia harus mengakui keluhan Papua, memastikan akuntabilitas, dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Ini berarti tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga memberdayakan masyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Komunitas internasional harus menekan Indonesia untuk terlibat dalam dialog dan menghormati hak asasi manusia. Dukungan internasional dapat membantu memastikan bahwa proses ini berjalan dengan adil dan transparan, memberikan bantuan kemanusiaan, dan mendukung inisiatif pembangunan perdamaian juga penting. Bantuan ini harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Papua, dan mendukung upaya mereka untuk membangun masa depan yang lebih baik. Memprioritaskan kesejahteraan orang Papua sangat penting untuk perdamaian yang adil dan abadi. Ini berarti memastikan bahwa setiap langkah yang diambil berfokus pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Papua.